Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian belum menjawab. Tetap semangat. Jalan-jalan ke pasar raya, beli batu dan daun saga. Siapa yang jawab salam saya semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebih semangat. Ikutin sunnah Nabi, biasanya salam 3 kali. Boleh tidak ikut sunnah Nabi? Semoga Allah tambahkan keselamatan, keberkahan dan rahmatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz dan tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Allah membangunkan kita di pagi hari ini untuk sahur, kemudian sebagian salat malam, dilanjutkan subuh berjamaah majelis ilmu. Ini semua sebagai sarana buat kita untuk takarub dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Agung meridhoi kita semuanya. Selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Di mana beliau bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Bahwa semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah, dan setiap nabi telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, aku simpan doa itu untuk memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah shaimun shaimat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan memahami tafsir ayat-ayat puasa, tapi dari versi sufinya, dari tafsir Al-Jailani. Sebelumnya sudah kita bahas sebagian dari versi fikhinya. Kita ambil dari versi sufinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang ku sayang, katakan begitu. Seperti ya bunayya, wahai anakku sayang. Orang-orang yang beriman ini orang-orang yang mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba mana awalnya itu dituliskan.
Kemudian dimanakan diwajibkan. Para ulama fikih menyebut furido, difardukan. Kalau dalam bahasa kita itu dipaksa. Puasa ini kita dipaksa sama Allah. Karena hukumnya wajib. Kalau sunnah, nah itu anjuran, dianjurkan, ini diwajibkan. Dipaksa kita untuk puasa. Dan perintah puasa itu tanda cinta Allah sama hambanya, tanda sayang Allah sama hambanya. Setelah 10 hari, sekarang hari ke-11 atau 12 sekarang? 11, hari ke-11. Ada yang 12 ini? Hari setelah 11 hari puasa ini, badan kita lebih enak atau lebih berat ketika setelah 11 hari puasa ini? Lebih enteng kan? Lebih nyaman kan? Bangun jam 2, jam 3 juga nyaman. Ibadah juga nyaman. Kita diwajibkan untuk puasa. Yang kata Allah dalam Al-Qur'an, fa innahu li, dia untukku. Wa ana ajibi, aku yang akan membalas. Tapi manfaatnya bukan untuk Allah, manfaatnya buat kita sebagai hambanya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, miladun Adam, dari zaman Nabi Adam, minal umam al-madiyah, umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh predikat takwa. Takwa itu kalau Umar bin Khattab menggambarkan orang yang berjalan di atas semak-semak banyak duri, dia akan sangat hati-hati. Takwa itu menjadikan hamba ini merasa diawasi oleh Allah. Takwa itu secara maknanya takut. Secara maknanya takut kepada Allah, takut dimasukkan dalam api neraka. La'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh predikat takwa. Dan kita sadar atau enggak sadar, puasa ini kita merasa dimanapun diikutin sama Allah. Allah selalu melihat, selalu mengawasi kita dari subuh sampai maghrib. Di rumah ada makanan, ada minuman, disentuh enggak? Enggak. Padahal enggak ada yang lihat. Itulah diantaranya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dalam surah Hud. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi puasa itu menghidupkan kesadaran kita bahwa Allah yang ngurus kita, Allah memelihara kita. Ini kalau dalam Sirrul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam setiap diri manusia itu ada yang namanya Ruhul Qudsi, roh yang suci. Kalau dulu Nabi Adam dicipta, waktu itu dari tanah dicipta. Sebelumnya cuma tanah, benar-benar tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah aku sempurnakan ciptaan itu, lalu kutiupkan roh ciptaanku, roh ciptaan Allah. Sebagian ini aslinya nih rohku, dalam teks Arabnya itu mirruhi, dari rohku. Tapi takut nanti orang salah paham, sehingga Departemen Agama itu menerjemahkan roh ciptaanku. Jangan kalian menganggap roh ini bagian dari Allah. Mirruhi faqa'ullahu sajidin. Maka para malaikat pun bersujud tersungkur ketika sudah ada rohnya tadi. Kalau Sunan Bonang Raden Makhlum itu membuat gambaran roh yang ciptaan Allah itu, atau Ruhul Qudsi dalam diri ini, dengan Allah yang menciptakan tadi, percikan itu seperti samudra dan gelombang. Samudra dan gelombang. Tanpa gelombang, samudra tetap samudra. Tapi
tanpa samudra, gelombang ada nggak? Nggak ada. Nah, kita, hubungan kita sama Allah ya seperti itu. Tanpa kita, Allah tetap Allah. Kita mau sholat, mau puasa enggak, Allah tetap Allah. Tapi tanpa Allah kita nggak akan ada. Nah itu sebenarnya Ruhul Qudus dalam diri ini ada. Cuman kadang-kadang tertutup. Nah, saum ini menghidupkan kembali Ruhul Qudus itu. Sehingga nanti kalau sudah hidup, kalau sudah nyala, kamu jangan hanya merasa bersama Allah ketika di masjid, ketika di pasar, ketika di jalan, ketika transaksi, ketika bersama pasangan. Kamu sebenarnya lagi bersama Allah. Wallahu ma'akum aina kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ada yang mencari Tuhan di gunung, ada yang mencari Tuhan di laut. Enggak jauh-jauh, Allah ada di hatimu kalau kamu hidupkan. Kalau kamu menganggap Allah di gunung, dan nanti kamu membatasi Allah. Kalau menganggap di laut, kamu membatasi Allah. Allah tidak bertempat, tapi Allah ada di hatimu. Kalau kamu hidupkan Ruhul Qudus tadi, Ruh yang suci, yang itu ditiupkan pada setiap hamba, semuanya ada dalam diri kita. Ini mohon maaf nih, pagi ini agak serius. Halo, masuk nggak nih? Takutnya nanti malah nggak paham gitu loh. Masuk nggak? Masuk. Jadi puasa ini menghidupkan kita, menghidupkan kalbu kita. Jadi merasa diawasi oleh Allah terus, bukan hanya pas sholat, pas sendiri ada makanan minuman nggak mau. Bagi yang sudah hidup, karena ada saya perjalanan ke Bintaro itu, pas di warteg itu banyak yang kaki gantung. Nah, itu belum hidup memang, belum hidup itu. Tetapi kita bisa berhusnudzon secara akhlak. Mungkin dia musafir, mungkin dia orang yang tidak mampu berpuasa. Banyaklah caranya itu. Atau lagi datang bulan mungkin. Jadi kalau laki-laki datang bulan. Jadi di sana banyak itu alasan untuk berhusnudzon. Kita kembali lagi. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini saum menghidupkan kesadaran kita bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kalau tadi gambaran dari Sunan Bonang, kalau gambaran dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam diri kita ada bintang-bintang. Jadi cahaya itu seperti bintang-bintang. Kemudian ada matahari. Kalau udah ada matahari, maka bintang-bintang itu akan hilang. Nah, itu kalau dalam teori tasawufnya itu fana. Kalau sudah diri ini mengenal Allah, maka nanti fana, yang lain nggak ada. Yang ada adalah Allah. Kalau udah begitu, ya semuanya terjadi sesungguhnya adalah bagian dari iradah, kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan pagi hari ini kita berkumpul untuk mengaji, ta'aruf, mengenal, bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirrul Asrar itu kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Rasanya merasa saya dapat hadiah buku itu dari penerjemahnya Abah Jazin. Semoga Allah merahmatinya, melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga dan mengangkat derajatnya di sisinya. Pertemuan dengan saya cuma sekali, beliau kasih buku itu. Itu memang bukunya agak berat. Rahasia dari segala rahasia, Sirrul Asrar. Supaya ibadah itu bisa nikmat. Ibadah itu bisa nikmat. Merasakan kehadiran Allah dimanapun berada. Merasakan Allah hadir, hudur, musyahadah, menyaksikan. Anta budallah ka'annaka tarah
fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Hendaklah engkau sembah Allah dimanapun kamu berada. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau kamu tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihat. Allah lagi memandang kita. Kalau kita nggak bisa memandang Allah, maka yakinlah Allah memandangmu. Bagaimana memandang Allah? Memandang afalnya. Allah yang menghadirkan Bapak di sini. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah yang menumbuhkan kuku-kuku ini. Jadi nanti yang kita lihat tuh afalnya Allah. Kalau udah begitu, itu hidup itu. Roh kita sudah hidup. Nah, kita sering menyebut nama Allah, tapi nggak menikmati nama itu. Nah, lebih jauh, beliau itu membuat tafsiran dalam surah Qul huwallahu ahad. Huwa itu ini ada pelajaran bahasa Arab juga kan. Biasanya itu dikatakan kata domir dari dia. Kalau beliau mengatakan huwa itu ismudan, ya nama dan apa itu. Kulhu katakanlah dia, huwallah dia Allah. Kalau orang menyebut nama Allah yang kebayang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Jadi kalau dia, ya dia. Nanti di sini dijelaskan di ayat yang berikutnya, yang syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama shahida minkum ash-shahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah bulan Ramadan. Atas dasar ini para ulama menjelaskan tidak boleh menyebut Ramadan saja, Syahrul Ramadan, karena Allah menyebutnya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bahkan al-kutub al-arba'ah, kitab yang 4, baik Taurat yang diturunkan sama Nabi Musa, Zabur diturunkan sama Nabi Daud, Injil diturunkan sama Nabi Isa. Kulluha nazalat fihi, bahwa semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Bukankah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur 22 tahun 2 bulan 22 hari? Ibtida'an nuzuluhu awala nuzul kullahu fi, maksudnya pertama kali diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan. Nah, dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad itu baru berangsur-angsur 22 tahun 2 bulan 22 hari. Buat apa diturunkan Al-Quran? Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kita perhatikan di sini. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Di sini hudan ada 2 kali. Kira-kira beda atau sama ini makna hudan pertama sama kedua? Halo? Beda atau sama? Kalau dikatakan sama, kenapa diulang 2 kali? Dikatakan beda, bedanya apa? Hudan linnas, hudan yang pertama adalah hudan linnas, di mana dia hidayah tentang tauhid, mengesahkan Allah, yahdihim ila martabatil yakin, yang
itu bisa membawa manusia ke jalan martabah yakin bahwasanya la ilaha illallah. Dalam bahasanya Imam Nawawi disebut usuluddin, hidayah yang mengantarkan manusia pada pokok-pokok agama. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Wa bayyinat minal huda wal furqan, dan hidayah, penjelas dari hidayah. Hudan yang kedua ini adalah furu'uddin secara fikihnya, cabang-cabang agama, salat, zakat, puasa, haji. Tapi secara tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan. Bapak Ibu kenal nggak sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Halo, kenal nggak? Kenal di mana? Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Kalau Sultanul Fuqaha, Izzuddin bin Abdul Salam. Sultanul Mutakallimin, Fakhruddin Ar-Razi. Dan kalau Sultanul Aulia, pemimpin para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menjelaskan bahwa minal huda wal furqan, bayyinat di sini adalah syawahid ayat wadihat, bukti-bukti ayat-ayat yang jelas. Minal huda, dari hidayah itu yang menyampaikan terbukanya tauhid itu ke martabah ainul yakin. Kalau tadi baru ilmul yakin, dengan hudan yang kedua ini sampai ainul yakin. Gambaran ilmu yakin, ainul yakin itu seperti kalau Bapak Ibu ditanyakan, sudah pernah melihat Ka'bah belum? Bagi yang belum haji umrah, melihat Ka'bah belum? Belum. Tapi yakin nggak? Ada, yakin nggak? Yakin. Padahal belum pernah melihat, tapi ya yakin. Tapi kalau yang sudah kesana melihat, itu baru yang namanya ainul yakin. Wal furqan, pembeda. Versi fikihnya pembeda antara yang benar, yang salah, yang hak, yang batil. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, wal furqan al-fariq lahum bainal haq alladhi huwa al-wujud al-ilahi wal batil alladhi huwa al-wujudat al-kauniyah. Bahwa furqan, pembeda antara yang hak yaitu dia Allah ilahi, wal batil alladhi huwa al-wujudat al-kauniyah, selain Allah. Yang batil itu selain Allah, menghantarkan manusia pada hakul yakin, bukan hanya ainul yakin tapi hakul yakin, seperti masjid ini hakul yakin. Ini mudah-mudahan semuanya juga sudah sampai pada martabat hakul yakin. Ini kalau dalam teori puasanya begini Pak, puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas, kata Imam Al-Ghazali. Kalau orang ekonominya bilang kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif. Di sini kelas apa? Waduh, eksekutif, VIP. Ekonomi itu orang yang puasanya cuma menahan dari makan, minum, dan senggama. Kelas bisnis, makan, minum, senggama ditahan, ditahan panca inderanya. Mata nggak mau melihat yang haram, mulut nggak mau ghibah, nggak mau namimah, nggak mau ngomongin orang, nggak mau adu domba, nggak mau dusta. Ada nggak orang yang puasa ngomongin orang? Orangnya datang nggak? Duduknya sebelah mana? Udah pulang ya? Kirain yang duduknya ember. Ya. Jadi itu baru puasa ekonomi, puasa awam. Kalau dia puasa tapi ngomongin orang. Meningkat lagi puasa bisnis, ya puasa dari makan, minum, senggama, puasa dari ngomongin orang, puasa dari marah-marah. Bapak Ibu ada nggak yang dalam keluarganya pas puasa marah-marah? Nah, oh iya.
Kayaknya ngomongin diri sendiri nih. Nah, ketika puasa marah-marah, nah dia derajatnya turun jadi awam lagi nih. Puasanya sah nggak tuh? Secara syariat sah, tetapi secara hakikat dia belum puasa, baru puasa dohir. Ya, belum benar, harus disempurnakan, sudah disempurnakan. Nah ini kita mau meningkatkan hakul yakin. Hakul yakin itu puasanya puasa eksekutif, khawasul khawas, mengosongkan hati dari selain Allah. Itu udah puasa eksekutif itu. Ini lagi puasa, dapat kiriman gambar WA tapi agak nggak jelas gitu gambarannya. Gambarnya nggak bener. Tutup dulu lah, bukanya nanti kalau habis buka puasa. Ya sama baik itu mah. Awam lagi tuh. Kita banyak yang hari-hari jatuh pada puasa awam, tapi itu sudah sah. Secara syariat sudah sah, tapi secara hakikat kamu belum puasa. Bagaimana dia puasa dari yang halal, tapi dia berbuka dengan yang haram. Bagaimana berbuka dengan yang haram? Dia puasa tapi makan bangkai saudara, ngomongin orang. Lalu ada yang nanya, Bu, ada yang nanya, Ustaz, saya ini nggak ngomongin tapi cuma dengerin. Nggak ngomongin tapi cuma dengerin. Al-mubtab, orang yang berghibah, wal mustami', dan yang dengerin, syarikani, dia bersekutu lagi kerja sama. Jadi dapat bagiannya kan? Sama baik, dapat juga. Makanya kita ini kadang-kadang kita nggak pengen ngomongin, kadang-kadang sampai kita ngomongin susah juga, jatuh juga kita. Maka dalam posisi begitu lebih baik tidur. Naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa ibadah, ya daripada ghibah gitu loh. Ini jangan jadikan dalil nanti nggak mau kerja, nggak mau masak, kenapa tidur ibadah? Bukan begitu. Daripada ghibah, daripada ngomongin orang, marah-marah, lebih baik tidur. Dalil itu memang dhaif, tapi secara makna benar bahwa tidur itu orang yang berpuasa itu ibadah tidurnya. Kenapa? Dia tidurnya karena capek ngaji, nyiapin buat nanti malam qiyamul lail, buat tilawah dan seterusnya. Kita kembali lagi. Jadi wal furqan di sini al fariq lahum bainal haq alladhi huwal wujud, menghantarkan manusia yang berpuasa itu dengan dipandu sama Al-Quran, membedakan antara yang hak, yaitu dia al-wujud al-ilahi, dia hanyalah dia, yang lain batin, alladzi huwal wujudat al-kauniyah, yaitu wujud selain Allah. Ini menghantarkan yusiluhum ila martabati haqqul yaqin, ke martabat haqqul yaqin. Itu martabat tadi di mana saumnya sudah mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bahas terus ke ujungnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Maka bagi orang yang dalam perjalanan boleh berbuka, orang yang sakit boleh berbuka. Tentunya dalam tafsirnya itu disebutkan sakit alladzi yadur shaum, yang membuat puasanya itu jadi keberatan. Perjalanan masafah safar yang membuat orang keberatan. Jangan jalan sini Blok M kemudian musafir, itu belum memenuhi syarat. Nah, jalan ke Bandung sudah memenuhi belum? Sudah. Tapi kalau 2 jam 4 jam bolak-balik ternyata enggak capek, kira-kira memenuhi syarat kayak itu. Jadi secara imani dia belum layak untuk berbuka, tapi secara fikih boleh. Saya nih pulang kampung ke Solo, naik bis sleeper dari Lebak Bulus jam 6 pagi sampai sana jam 3 sore, cuman tidur aja di bis. Apakah perlu berbuka?
Saya nggak perlu berbuka dalam kondisi itu walaupun sudah memenuhi syarat safar. Tapi kalau kita takut menyusahkan orang, kayak sopir puasa kelingan ini, bisa pindah jalur nih, gara-gara pusing. Maka dalam kondisi itu berbuka lebih baik. Laisa minal birri asyam fis safar. Enggak baik puasa dalam perjalanan kalau nyusahin orang. Bapak ibu yang pulang kampung sekeluarga, ibunya ngomel terus, anak-anaknya juga buka, udah lebih baik berbuka daripada ngomel. Jangan diteruskan puasanya, jangan dipaksa berpuasa. Tapi kalau dia kuat, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik buatmu. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu sempurnakan bilangan itu 30 hari atau 29 1 bulan, supaya kamu mengagungkan Allah nih. Walitukabbirullaha, bertakbir bukan hanya dengan mulut, nanti belum terasa itu. Bertakbir dengan qalbu, baru nanti terasa. Ucapan manis dengan merasakan manis itu beda kan? Beda. Wah, ini madu ini manis, tapi baru diucapkan. Satu lagi rasanya memang manis, beda kan? Beda. Begitu pula ucapan takbir dengan mengagungkan Allah dengan qalbu, itu beda. Zikir juga begitu. Ada zikir yang baru sampai lisan, Allah, 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 baru lisan. Tapi ada juga yang sudah sampai qalbu, denyut jantungnya itu bunyinya Allah. Nah, kalau dalam kulhu, takhir kulhu itu kulhu itu hu. Napas kita itu hu itu lagi nyebut nama Allah. Detik baru nanti qalbu. Jadi ada yang baru lisan, ada yang qalbu, ada yang sampai ruh. Nah itu sudah zikir ruh, itu sudah paling tinggi, paling dalam itu. Nah itu butuh latihan. Jadi nanti kalau lagi mau marah, rohnya itu bilang Allah lagi bersamamu. Kalau melihat keburukan orang, dia nggak melihat buruknya orang itu, Allah yang menghadirkan dia di hadapan saya. Nah, sampai makom fana, yang lain nggak ada, yang ada hanyalah Allah, Allah, Allah. Melihat istri lagi cemberut, dia nggak mandang istrinya, Allah yang mengutus dia untuk cemberut, biar aku latihan sabar. Ibunya juga gitu, lihat suaminya ini mau bersifat yang nggak benar gitu, mau marah-marah, maka dia akan sabar. Rupanya Allah mengutus suami ini untuk meningkatkan derajat iman saya dengan sabar. Bukankah puasa itu melatih kita sabar? As-shaumu nisfus sabr. Puasa itu separuh dari kesabaran. Sabar itu apa bahasanya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya puasa itu balasannya tidak terhitung. Maka kalau sholat jelas, satu sholat sendiri 1 derajat, jamaah 27 derajat. Sedekah jelas, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang berinfak di jalan Allah, kamasali habatin, seperti 1 biji, ambatat sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai ada 100 biji. Bisa 7 kali lipat, bisa 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Jelas. Baca Quran jelas. 1 huruf likulli harfin hasanatun, likulli hasanatin bi asli amsalihah. Setiap 1 huruf 1 kebaikan. 1 dikalikan 10, 1 hurufnya 10. La aqulu alif lam mim harfun. Enggak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun, kata Nabi. Bilang alif lam mim pahalanya 30, jelas. Tapi puasa tidak terhitung.
Dan ujungnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 111, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku balas orang yang sabar, ujungnya adalah kemenangan. Kemenangan itu dua, satu jannah, dua ketika berjumpa dengan Allah. Itu diantara yang dimaksud lissaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan, inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih, ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Litukabbirullaha ala mahdakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur atas hidayah itu. Jadi supaya kamu agungkan Allah dalam kehidupanmu, dalam aktivitasmu. Kita kan sering mengagungkan dunia, mengagungkan harta, mengagungkan popularitas. Jangan. Puasa mengantarkan benda kita untuk mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita masih ditakdir hidup. Ini 2 rakaat yang kita lakukan itu sangat dirindukan sama mereka yang sudah terbujur di alam kubur. Kita masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Nih, di ayat 186-nya ini walaupun kayaknya nggak ada hubungan puasa, tapi ini intinya. Setelah kita puasa, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, tentang Allah, Allah nggak bilang kul ini qarib. Kata-kata kul itu terlalu jauh, masih terpisah. Ini qarib nggak perlu fakul atau ajib jawablah, enggak. Kalau pakai itu terlalu jauh. Kenapa? Ini qarib, sesungguhnya aku dekat. Pakai menguat huruf taukid. Ini qarib, aku sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehernya. Allah ada dalam hatimu. Ini qarib, sangat dekat. Jadi gak usah mencari Tuhan ke gunung, ke langit, ke pantai. Tuhan ada di dirimu. Dalam makna Allah bersamamu. Ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, fa inni qaribun lahum min nufusihim, sangat dekat sama mereka dari nufusihim, napas-napas mereka, jiwa-jiwa mereka, di mana Allah mengijabah doa-doa hambanya apabila doanya kepadanya, mintanya kepadanya dengan cepat, syari'an lil ijabah. Fal yastajibu li, maka ikutilah Allah fi jami'i, dalam semua perintah-perintah Allah untuk memenuhi hajat-hajatnya tadi. Dekatlah pada Allah, mintalah sama Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, yakinlah kepada Allah. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan bimbingan. Raja'an ayyah tadu ila martabatit tauhid rasidin al-mutmainin, diharapkan mendapatkan jalan petunjuk sampai martabat tauhid, mengesahkan Allah, rasidin mendapatkan bimbingan, mutmainin dengan tenang tentram. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang tentram
dan hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang dan tentram. Maka orang puasa itu walaupun siang hari jam 2, jam 3 dia tenang tentram, ada makanan minuman nggak minat, hati juga tenang tentram bersama Allah. Jam 4, jam 5, coba kalau kita nggak puasa, jam 10 itu belum makan itu udah pusing, betul. Belum memasukkan makanan itu jam 10 itu udah kunang-kunang. Apalagi jam 1 gitu. Kalau nggak puasa itu melihat kecoa itu kayak kurma. Tapi karena puasa, nggak ngepet, nggak kayak gitu. Kenapa? Tenang hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutmainin, rasyidin. Tauhidnya sudah mantap, mendapatkan bimbingan dari Allah, tenang bersama Allah. Dan ketika mau buka, bahagianya kayak apa? Walaupun cuman sama sate, cuman sama tempe, itu nikmat itu berbuka puasa. Betul. Baik, sampai di sini dulu. Jadi Allah itu qarib, puasa menghantarkan kepada kita bahwa Allah itu qarib, sangat dekat sama kita, sangat dekat pertolongannya, sangat dekat pengawasannya. Qarib, sangat dekat bantuannya terhadap segala urusan kita. Kalau udah begitu, ya sudah. Wong kita ini cuman bayangan, kita ini cuman ngikutin apa yang menjadi kudrah iradah Allah. Ikutin yang baik-baik, bermohonlah kepada Allah, berusaha sekuat tenaga. Nanti Allah yang akan turun tangan, yang akan membela, yang akan memberikan yang terbaik pada kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Buat orang tanya jawab, kalau ada yang mau nanya saya silakan. Monggo. Ada. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustaz, nama saya M. Suroyo, Pak. Ya. Tapi bukan Muhammad, Pak. Mas Suroyo. M-nya apa? Mas Suroyo. Mas, Pak. Mat. Bukan Muhammad, tapi Mas. Ya, Mas ya. Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz dan jamaah ahli yakin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dimudahkan segala urusan. Sedikit Pak, tapi di luar topik ini Pak, pertanyaan saya, taraweh yang rakaat 4, 4, 3, mau penjelasannya atau 2, 2, 3 atau 2, 2, 2, 1. Itu aja Pak. Kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasannya gitu. Oh iya. As-salatul lail masna. Salat malam itu dua-dua. Atas dasar itu sehingga ulama memilih salat tarawih ya dua-dua, karena tarawih di waktu malam. Dua. Lalu kenapa kok yang terakhir 2 tambah 1? Nah, dia mengambil 2 tambah 1 seperti tarawihnya kan 8 rakaat katakanlah, ambilnya 2. Walaupun nanti ada sebagian orang pendapat yang namanya witir ya 1 aja, bukan 2 tambah 1, ada bukan demikian. Tapi kalau mau 2 tambah 1 boleh-boleh saja orang mau berpendapat seperti itu. Kemudian ada yang 4, 3 atau 2 langsung 3. Tapi kalau kita melihat qiyamul lail Nabi, itu Nabi kadang-kadang juga 2, witirnya 7. 2, witirnya 5. Kadang-kadang witirnya langsung 7, ada yang langsung 9 juga ada. Ada yang 5 juga ada. Yang 3 juga ada witir Nabi. Ragam sholat malam Nabi. Dan nanti kalau kita berkaca sama sahabat juga beda-beda itu. Kalau sahabat Abu Dar itu kalau sholat malam banyak, rokaatnya dibanyakin. Ditanya berapa rokaat, saya nggak hitung, Allah yang hitung. Saking banyaknya rokaat. Tapi sahabat Umar suka sholat malam 1 ayat diulang-ulang terus sampai subuh, nangis Umar sampai jelang sahur. Ada yang modelnya kayak Utsman itu sholat malamnya cuma 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz. 2 rakaat hatam.
Kalau di sini pilih yang banyak rakaat atau yang pendek-pendek tapi dikit. Jadi para sahabat juga beda-beda dalam menjalankannya. Ada sahabat yang ikut qiyamul lail Nabi, Ibnu Mas'ud, Aisyah, itu mereka sebagian itu keberatan setelah ngikut qiyamul lail Nabi. Yang dibaca satu rakaat itu sampai 5 juz. Kata Ibnu Mas'ud, coba kalau saya sholat sendiri udah selesai tadi. Seandainya aku merasa karena nggak enak sama Nabi gitu, oh sudah sholat sendiri aja. Tapi karena bareng Nabi dia merasa nggak enak, akhirnya ngikutin sampai selesai. Dan Nabi sendiri sholat tarawihnya cuma 3 hari. Tapi yang ini jangan diikuti. Karena Nabi cuma 3 hari, khawatir kalau diwajibkan, punya implikasi hukum. Yang kedua takut memberatkan umat. Nah kalau panjenengan pengen sendiri kan bukan takut memberatkan umat, malah nggak sholat tarawih nanti. Karena ada beberapa masjid itu setelah 3 hari sepi, kenapa? Ikut Nabi. Bukan ikut Nabi, itu karena malas ya. Di sini kalau tarawih semakin kesini semakin maju, itu semakin mundur. Maju samnya ya, bukan maju jumlahnya ya. Jadi sesungguhnya yang utama adalah yang bisa ikut imam sampai selesai dan sampai pasca Ramadan. Para ulama mensunnah mengangkatkan sholat tarawih berjamaah. Kecuali yang mereka hafidhul Quran, pengen terus, saya pengen mengulang khataman saya tiap malam dengan itu mulai. Seperti Rasulullah setiap Ramadan itu kan mengulang dengan Jibril. Dia pengen mengulang. Tapi kalau nggak ada keperluan, berjamaahlah di masjid bersama orang-orang yang berjamaah. Insya Allah. Jadi itu boleh-boleh aja yang mana saja. Karena itu bagian daripada. Tapi kalau saya suruh milih 2, 2, 2, 3. Kalau saya suruh milih yang itu. Karena banyak ragamnya. 4-4-3 itu. Ya, 4-4-3 pernah juga. Ya. Tapi saya nggak milih yang itu. Kenapa? Itu kadang-kadang makmumnya capek, lelah dan sebagainya. Kalau 4 itu kayak banyak. Kalau 2 kan salam dulu, ada istirahatnya. Tarawih dikata tarawah, istirahat. Sebenarnya boleh tarawih 2, makan kacang, ngopi, tarawih lagi. Namanya kan tarawih, istirahat. Dan Bapak Ibu kalau melihat imamnya panjang bacaannya nggak usah gerundel. Bapak Ibu duduk dulu aja, sholatnya sambil duduk. Allahu Akbar, boleh. Orang yang sholat sunnah tidak wajib berdiri. Rukun berdiri itu kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah berdirinya ikut sunnah. Cuman pahalanya separuh. Kalau sholatnya sambil duduk kan ada itu semalam 1 juz misalnya, 1 halaman, biar duluan kita Allah Akbar sambil duduk. Nanti pas mau rukuk baru berdiri boleh. Cuman pahalanya separuh. Sambil tiduran juga boleh kok. Sholat sambil tiduran itu pahalanya 1/4. Sampai lelah kan nggak tiduran aja kan di belakang, tapi sholat. Alladzina yad'una qiyama wa qu'udan wa 'ala junubin. Dia zikir baik berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi sholat tiduran itu boleh. Lebih baik tiduran sholat daripada dia duduk tapi ngobrol. Halo. Jadi di sini kita boleh lah mau 4-4-3, mau 2-2-3, mau 2-2-2-1 juga boleh. Dan itu bagian yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Riwayatnya ada semua. Dicontohkan oleh para sahabat. Dan silakan pakai yang kita ikutin yang setempat itu mengerjakan. Nggak usah bikin yang aneh-aneh. Maksud saya begini, jangan sampai gara-gara yang sunnah ini malah rame gitu loh. Biasanya di sini witirnya 2-2-2-2-1. Lalu saya maunya langsung 3, tapi rame malah nggak mau pada sholat. Nah kalau dari bilang begitu, ya kita ngikut aja. Sama, mau ada bilalnya atau tidak, itu kan bagian dari ragam. Mau dibacain doa bersama atau tidak. Ada yang memang maunya itu yang paket hemat. Pokoknya sholat 2-2-2-2-2.
langsung 3, nggak mau pakai doa, nggak mau pakai bilal, ya silakan aja. Ada beberapa masjid yang begitu. Dia kalau didoain malah pada pulang itu. Dia nggak maunya doa sendiri. Ada yang benar begitu. Baik, mudah-mudahan terjawab. Ibu, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Itu berkaitan dengan faman kana minkum maridun aw ala safarin, sakit atau dalam perjalanan. Di sini hubungannya dengan mengandung atau menyusui. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang puasa tapi keberatan karena menyusui, mau puasa jadi keberatan, cukup membayar fidyah. Bisa diganti dengan tahun yang akan datang kalau dia bayar fidyah misalnya. Lah dia masih menyusui tahun yang akan datang. Dan tahun berikutnya bisa melahirkan lagi. Mengandung lagi kayak istri saya itu. Anak pertama tahun 2006, anak kedua 2007, anak ketiga 2008. Enggak puasa terus. Tapi puasa terus malah justru pas puasa mengandung. Jadi malah puasanya full. Tapi kalau seandainya mau nggak puasa, itu boleh bayar fidyah. Tapi dia milih puasa. Nah, orang yang mengandung itu 2, atau yang menyusui juga. Bagi ulama mazhab Syafi'i ya, kalau dia itu berbukanya karena khawatir terhadap anaknya, maka itu selain membayar fidyah juga puasa lagi. Tapi kalau terhadap dirinya aja cukup fidyah aja. Tetapi sekali lagi kalau itu terjadi tadi, bagaimana membayar lagi? Uang sepanjang tahun ini kan, kalau menyusui itu kan 2 tahun sempurnanya. Ketemu tahun depan masih nyusuin juga. Misalnya melahirkan lagi gitu, nggak bisa bayar lagi. Haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradhah. Jadi 2 haul, 2 tahun berturut-turut itu. Penyusuan itu 2 tahun sempurnanya. Nah dia berarti kan nggak bisa lagi yang bayar fidyah, cukup dengan bayar fidyah. Hanya saja kalau ada kesempatan dia mau mengganti puasa, yaitu bagian dari keutamaan. Tapi sebenarnya sudah cukup dengan membayar fidyah. Apalagi kalau dia memang bukan khawatir karena bayinya, tapi karena dirinya. Mudah-mudahan terpahami. Dan sekali lagi ini bagian daripada ya ukurannya tuh iman. Seperti tadi orang musafir, orang sakit, dia mampu enggak sih? Tapi kalau memang nggak mampu, alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang yang keberatan cukup dia membayar fidyah, sudah jelas di situ. Jadi iman secara iman bukan hanya sekedar teori. Karena kalau dengan iman tadi, oh saya mampu nggak? Ya ukur kan diri sendiri, bukan orang lain. Nah, mudah-mudahan terpahami. Baik, kita akhiri dengan doa dan munajat. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kita bisa ibadah dengan nikmat? Kiat-kiatnya apa? Bagaimana terkait dengan bulan Ramadan atau di bulan lain? Terima kasih. Walakin Allah habba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karrara ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tapi Allah benamkan keimanan dalam hatimu, habbaba ilaikumul iman, sehingga cinta salat, cinta tarawih, cinta tilawah, cinta saum
cinta silaturahim. Kenapa? Sudah berma'rifatullah, mengenal Allah. Kayak sering-sering mengaji, sering-sering ngaji bagaimana kita mengenal Allah, riyadhah, latihan. Nanti akan dikasih kenikmatan. Salat malam nikmat, baca Quran nikmat, ngaji nikmat. Kenapa kok dia itu gak menikmati ibadah? Wong dia ibadah badannya, hatinya masih ke dunia. Gimana mau nikmat? Allahu Akbar, pakaian arisan, bisnisku, proyekku, di mana mau nikmat? Yang nyembah cuman dohirnya, batinnya gak ikut nyembah. Kan aqimis shalat dzikri. Ini ketika Allah mengenalkan pada Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, hai Musa, dirikan salat, aqimis sholata li dzikri. Fa'budni aqimis sholata li dzikri. Kata Syekh Nawawi, fa'budni ini ibadah badaniyah, li dzikri ibadah ruhaniyah, dzikir. Jadi selain berdiri rukuk sujud badan kita, roh kita ikut sujud, rohani kita ikut sujud, baru itu nikmat. Jadi menyertakan kolbu roh untuk ibadah, bukan hanya fisiknya. Bukan nikmat. Nikmat itu kan perasaan kolbu, bukan dohir. Ada orangnya secara dohir mungkin gak sempurna, tapi dia menikmati ibadahnya. Kenapa? Dia amaliyah rohani, bukan jasmani. Mudah-mudahan terpahami. Jadi terus mengaji, insya Allah Allah sempurnakan. Itu bagian daripada rahmat dan karunia Allah. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang dikasih hikmah tentang itu, maka Allah telah memberikan karunia yang luar biasa. Semoga Allah karuniakan hikmah itu pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa taqabbal wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.